Ada ulama besar namanya Al-Imam Abul Fath ya. Al-Imam Abul Fath itu beliau suatu saat datang ke Masjidil Haram ya. Setelah beliau beribadah terus duduk, beliau ini seperti apa? Ngantuk sangat, tidak bisa ditahan. Ketika tengah-tengah ngantuk tapi ya setengah tidur dan setengah bangun, setengah jaga. Jadi bukan tidur 100% gitu loh. Jadi setengah tidur, setengah jaga gitu apa? Tahu-tahu datang Nabi Muhammad SAW ya. Jadi Nabi itu sebenarnya apa? Tidak wafat ya, hanya pindah alam itu saja. Banyak orang-orang solihin yang melihat benar itu bahwa Nabi datang, bahwa bahkan orang-orang yang bersih hatinya, para kekasih Allah, setiap di situ dibaca selawat Nabi ya. Katanya para solihin ya, kalau orang itu membaca selawat Simtud Duror ya, yang disusun oleh Imam Ali Al-Habsyi itu, setiap makom beri mesti Nabi datang. Hanya saja umumnya kita ini yang hati kita masih kotor, yang kurang ta'alluq sehingga tidak kelihatan. Tapi bagi orang solehin yang hatinya bersih, kelihatan atau merasakan seperti apa? Roh Nabi datang ya. Kalau kitab apa Maulid Ad-Dibai, Diba itu apa? Itu katanya Nabi datang sejak awal. Mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad, Nabi datang ya. Makanya kita ketika baca salawat itu jangan apa ndak sopan gitu loh. Jangan sampai ada yang rokokan, ada selawat, ada yang rokokan, ada yang ngobrol. Ini tidak sopan, Nabi hadir itu gitu. Jadi harus perasaan ketika kita baca selawat kepada Nabi itu, perasaan kita Nabi hadir di tengah-tengah kita. Harus begitu gitu loh. Kalau orang itu istiqomah demikian, harus suatu saat itu orang akan diperlihatkan gitu. Ya, mungkin kalau orang itu apa hidup ini hanya mengandalkan akal, barangkali tidak percaya, mosok Nabi sudah. Barangkali begitu, tapi bagi orang solehin yang benar-benar nyata melihat, ya, tidak sulit kalau Allah mengendaki, ya, tidak ada sulitnya itu. Ya. Nah ini, ketika Imam Abul Fath ini ya, di masjid, ya, habis ibadah terus duduk tengah-tengah dalam keadaan suci, ya, tengah-tengah tidur dan jaga ini melihat Nabi itu datang dengan pakaian yang putih, berjubah, pakai serban imam, bau harum, sangat ganteng ya. Kemudian tahu-tahu mendekat pada diri beliau ya. Duh, di hadapan Nabi ini ada imam 4 itu. Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik ya, Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hanafi. 4 orang. Masing-masing ini melihat dalam perasaan beliau itu loh, melihat jelas loh. Imam 4 ini menyodorkan mazhabnya. Jadi kitab panduannya yang dikarang Imam Syafi'i ya, menyampaikan. Terus dibuka oleh Kanjeng Nabi, ditetapkan, dibanggakan, dibenarkan. Akhirnya Imam Maliki juga demikian, Imam Ahmad, Imam Hanafi juga semua diakui oleh Nabi. Ya, mazhab 4 itu loh. Kemudian setelah itu Al-Imam Abul Fath ini ya seolah-olah membawa kitab Ihya ini ya, membawa kitab Ihya ini. Kanjeng Nabi niki kitab niki kula cinta ya. Niki dados keyakinan kula lan keyakinane tiyang ahli sunnah wal jamaah ya. Duh. Dan Nabi memperhatikan ya. Lek panjenengan berkenan, panjenengan ngizinaken kula tak maos ya. Katanya ini, kalau Anda mengizinkan, saya tak ingin membaca di hadapan sampean Nabi kitabnya ini. Akhirnya dipersilakan ya, baca. Dibaca itu. Di antara yang disebutkan yang dibaca itu satu bab ya, Kitab Qawaidil Aqaid, kitab menerangkan kaedah-kaedah akidah. Ya. Wa fi arba'atu fusulin, terus sampai dibaca itu sampai terakhir ya. Wa annahu ta'ala ba'athan nabiyyal ummiyal qurasyiyya ila Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'il arab wal ajam wal insi wal jan. Ketika baca ini Nabi itu kagum gitu, melihat senang kelihatannya Nabi itu.
Sampai setelah itu terus sudah cukup. Mana? Siapa yang ngarang? Dalam perasaan itu, niki Imam Ghazali tahu-tahu ada di hadapan Nabi. Langsung oleh Nabi dirangkul, dicucuk. Ya. Itu di antara apa? Yang disaksikan, walaupun itu dalam ya antara tidur dan jaga oleh Al Imam Abdul Fattah, dan tidurnya apa? Di tanah haram, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Ya. Dalam keadaan suci, habis ibadah. Ya. Terus ketemu Nabi yang dalam hadis sahih, kalau orang itu melihat Nabi itu pasti benar gitu, pasti benar. Jadi di antara kehebatan Al Imam Ghazali karangan beliau.